tadi tuh aku berhasil pakai akun tadi offline apa ini ya. Halo teman-teman, Sobat Bumi, kembali lagi bersama saya Pilih Bumi di sini, bersama saya Diki. Nah, ini adalah episode perdana lagi di awal tahun ini. Kita ketemu lagi di Duduk Bareng bersama saya Pilih Bumi. Kebetulan kita lagi berada di Kota Kembang, Bandung, teman-teman. Jadi kebetulan karena kita main di Kota Bandung, lalu kita mencari beberapa komunitas dan ketemulah dengan komunitas-komunitas yang baru yang akan coba kita ajak ngobrol, duduk bareng bersama saya Pilih Bumi hari ini. Nah, kita hari ini ngobrol santai mengenai startup atau teman-teman yang bergerak di isu lingkungan, khususnya teman-teman yang punya inovasi untuk memberikan solusi-solusi baru buat planet gitu. Nah, kebetulan hari ini saya sudah bersama dengan Mas Ihsan Mulya dipanggil Ihsan Mulya dipanggil Mas Imul dari EasyFill. Halo, apa kabar Mas? Halo Mas Diki. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah mau ngobrol Makasih ketemu dengan udah saya diundang. Pilih Bumi. Oke, Mas Ihsan. Sebelum mulai kita perkenalan dulu. Mas Ihsan dari mana, lalu apa kegiatannya hari ini? Oke. Ya, perkenalkan saya Ihsan Mulya, salah satu co-foundernya EasyFill. Jadi EasyFill ini adalah water station ya. Jadi kita perusahaan lebih ke teknologi, tapi untuk mengadres permasalahan lingkungan kayak gitu. Jadi mungkin sekedar saya ceritain latar belakang dulu. Iya. Menarik soalnya ini. Karena namanya udah kece, EasyFill. EasyFill. Berarti easy banget kan? Easy ini ya ceritanya ini harusnya easy. Jadi kita kalau ngisi ulang tuh harusnya gampang. Nah gitu. Jadi sebenarnya isu ini tuh mulai dari dulu ya. Kalau misalnya saya juga sempat kerja dulu gitu ya di Jakarta. Hampir setiap hari saya bawa tumbler gitu ya. Satu memang kalau di kantor tuh ada dispenser untuk isi ulang. Dan juga pastinya lebih hemat kayak gitu kan. Nah habis itu sebenarnya saya lanjut kuliah lagi ke Bandung gitu ya. Dan kebetulan di kampus saya itu dulu ada water tap tuh Mas gitu ya. Iya, water tap. Saya ingat Water tap tuh untuk kayak dulu ya, isi ulang di ya. Bandung agak lumayan banyak tuh water tap waktu itu ya. Proyek-proyek ya. water tap. Dan memang hampir semua water tap yang dulu pernah saya pakai zaman kuliah S1 itu udah tidak berfungsi lagi. Sudah tidak berfungsi lagi. Dan saya bawa tumbler kemana-mana tapi ngisinya tuh paling di rumah sama pas pulang lagi ke rumah gitu. Jadi kalau misalnya udah di kampus terus bisa di jalan, kalau itu kosong ya saya terpaksa harus isi lagi dengan air minum dalam kemasan yang berbotol plastik kayak gitu. Dan yang tadinya niat saya mau hemat sampah plastik gitu kan, hemat pengeluaran juga, ini susah kayak gitu. Dan di situ saya nemuin teman-teman yang udah semangatnya tuh sama gitu, udah bawa tumbler setiap hari. Tapi permasalahannya sama, ketika emang itu tumblernya habis, ngisinya di mana ya? Ngisinya pakai air minum dalam kemasan yang sampah plastik lagi. Jadi kayak tidak menjawab. Akhirnya saya melihat kayaknya ada missing piece nih gitu ya dalam komunitas ini yang udah pada semangat pada bawa tumbler trennya gitu kan. Waktu itu sedotan juga trennya, sedotan stainless gitu kan, udah kantong plastik juga berkurang. Tapi kalau misalnya tumbler ngisinya di mana? Nah, di situ sih sebenarnya. Jadi sebenarnya berawal dari keresahan yang sama teman-teman ya. Karena emang PR-nya adalah kalau kita mau memulai gaya hidup yang berkelanjutan, kadang susah-susah gampang ya gitu. Kita mau beralih ke gaya hidup yang lifestyle, green lifestyle, tapi mau nggak mau kayak tadi tuh kita mau pakai tumbler tapi bingung mau ngisi di mana. Otomatis beli air baru dituangin jadi masalah juga nih plastik. Walaupun sebenarnya cenderung pengelolaan sampah plastik tuh udah banyak ya. Udah gitu. baik Cuman ya bagaimana tadi tuh mensinkronisasikan apa yang sudah ada dengan ide-ide baru gitu. Karena menarik, water tap itu saya seingat saya juga tinggal di Bandung Mas. Tapi sudah hijrah ke Jakarta. Karena waktu itu ada proyeknya kayaknya di ITB banyak deh waktu itu. Karena di Sabuga juga ada beberapa. Cuman ya begitu, proyeknya sekedar mungkin proyek dan tidak terawat ya saat itu ya. Gitu.
Nah mungkin ini saya sekalian nambahin juga ya. Jadi selain di kampus ITB, kalau Mas lihat di balai kota juga atau sekitar itu gitu ya, di masjid-masjid juga mungkin ada. Memang ada banyak proyek seperti itu gitu ya. Tapi biasanya perbedaannya sebenarnya water station kita dengan yang itu memang kalau misalnya yang water tap itu biasanya cuman kan gratis ya Mas. Yang namanya gratis tuh dalam tanda kutip biasanya usernya juga tega gitu ya. Tega dan misalnya itu jadi butuh perawatan gitu kan, dan itu pemilik tempat biasanya nggak ada funding nih buat oke, kalau itu rusak gimana perbaikinya gitu. Nah padahal kita ini sebagai user yang dapat airnya kita dapat benefitnya gitu, dan kita mikir oh gimana caranya sebenarnya, ya udah kita user yang dapat airnya dia bayar kayak gitu. Dia bayar tapi lebih murah daripada air minum dalam kemasan. Tapi pemilik tempat juga punya cost tuh nanti untuk maintenance-nya sehingga sustain sistem Ya, itu. yang dicari kan memang sustainability-nya ya Betul. gitu, bukan hanya sekedar seremonial doang ketika bikin water tap ya. Iya. Nah artinya ketika kita mau pakai ya ada sedikit biaya yang memang harus kita Betul. keluarkan gitu, karena tadi untuk maintenance dan lain-lain ya Mas ya gitu. Betul. Berapa orang sih Mas ininya Mas yang di belakang EasyFill ini? Oke, sebenarnya kalau core timnya tuh ada 4, tapi kita ada tim hardware juga yang lebih ke vendor sih, tapi itu partner dekat kita juga yang bantuin research. Itu ada satu PT lagi yang memang khusus di hardware kayak gitu. Tapi kalau EasyFill sekarang core-nya sih ada 4 orang kayak gitu. Dari tahun berapa tadi? Sebenarnya kita ide awalnya itu 2019, tapi kepotong pandemi akhirnya kita benar-benar slow down, cuma kita research produk aja sampai kita launching itu di 2022 tengah tuh kita baru benar-benar pas new normal kita launch itu gede ya gitu di 5 tempat. Setelah new normal ya? Setelah Iya. Berarti 2022 ya? tengah ya. Pertengahan gitu. Responnya gimana Mas di Ya, community atau di society kita lah, di masyarakat? respon dari sisi pertama kali ada itu alhamdulillah ya, selalu kita tuh didukung gitu ya, dan pada senang gitu. Terutama ada kalau misalnya di kampus, sekolah gitu ya, responnya lebih baik. Beberapa coffee shop yang sekarang juga udah lebih concern deh ke sustainability, sangat-sangat mendukung kita gitu ya. Tapi kalau dari sisi traction memang ada beberapa tempat yang oke, ini mungkin kurang bagus ya, jadi responnya bagus tapi mungkin orangnya sekali-sekali datang tempatnya, jadi mereka nggak balik lagi kayak gitu kan. Jadi kita lagi cari tempat-tempat yang memang lebih orangnya juga mungkin lebih recurring ya gitu, datang ke tempat yang sama kayak gitu. Tapi mostly dari data yang ada orang-orangnya repeat Ya, dan ini ya. gitu. Jadi kalau udah nemu nih terus dia buat tumbler, dia isi terus kayak gitu. Lebih banyak community yang terpapar atau emang targetnya udah nih langsung masuk ke masyarakat umum gitu. Karena kan kalau yang kayak gini tuh nggak mudah untuk Betul, meyakini orang gitu ya, apalagi gue mau pakai kayak gini bayar pula kan gitu kan. Ya, ya. Itu gimana Mas strategi teman-teman EasyFill? Jujur memang kalau yang sekarang traction paling bagus tuh di community ya, maksudnya sekarang community yang mereka punya tempat dan punya bisnis juga. Kita salah satu nih yang mau kita mention mungkin nama War Coffee gitu ya. Ya War itu Coffee itu benar-benar dia campaign-nya kan zero plastic ya. Jadi mereka juga support, orang-orang yang kesana juga aware, dan itu salah satu yang paling top performer lah gitu ya dari water station kita. Yang kedua adalah sekolah, anak-anak SMA gitu. Anak-anak iya, SMA ini menarik. Karena kemarin waktu saya search, saya lihat-lihat, wah ini masuknya ke sekolah gitu. Karena juga kayaknya sekolah juga harus punya, ya pertama sekolah juga harus mendukung kan soal sustainability. Minimal masuk ke, kalau belum masuk ke kurikulumnya, cara paling mudah movementnya adalah memperkenalkan anak-anak sekolah untuk membawa tumbler, terus ya nggak perlu beli air minum dalam kemasan kan gitu. Itu menarik tuh, bisa masuk ke sekolah-sekolah. Tapi emang apakah kedepannya bakalan sustain masuk ke sekolah-sekolah di beberapa daerah, ya misalnya di Bandung gitu, atau merambah ke daerah lain? Iya, memang kalau dari sisi salah satunya impact gitu ya, anak sekolah itu kan at least dia 3 tahun ke sana terus. Iya. Kalau kita bisa kasih sistem dan dia jadi habit, itu kebentuk tuh gitu ya. Itu memang salah satu target utama kita sih. Kenapa? Yang tadi satu, orangnya sama terus, yang kedua respon anak-anaknya itu bagus. Oh gitu. Jadi mereka tuh memang anak-anak muda sekarang lebih aware ya. Jadi mereka Lebih masuk ke kantong anak pelajar ya? Lebih masuk ke kantong satu, pelajar kita ya? pasti lebih murah kan gitu kan, mereka jadi saving. Yang kedua mereka tuh memang semangat gitu untuk hal-hal yang sustainability gitu ya. Jadi kayak
isu lingkungan dan sebagainya itu mereka tuh benar-benar emang lebih semangat. Iya. Karena mereka merasa ini keresahan juga kan. Iya. Kebetulan ada solusi yang solusi yang ditawarkan jadi masuk ke gaya hidup gitu ya. Jadi lebih memudahkan mereka. Itu ini menarik banget. Aku butuh tahu lagi sih nanti. Yang pertama, kenapa easy field? Nah itu tadi belum dijawab ya. Kenapa namanya easy field? Easy field ya. Jadi memang ini easy itu lebih ke pronunciation-nya easy ya, mudah gitu kan. Mudah mengisi, tapi di satu titik kalau misalnya kita lihat bahasa Indonesia, easy ini kayak isi juga. Jadi isi. Easy, tapi bisa dibilang isi juga. Isi. Oke, terakhir Mas Imul. Ya. Harapan ke depannya buat teman-teman yang mau memulai gaya hidup berkelanjutan seperti apa, terus harapan untuk Easy Field ke depannya seperti apa? Oke. Buat teman-teman yang sudah satu suhu nih ya gitu sama kita. Sebenarnya kalau kita selalu endorse, biasakan bawa tumbler aja gitu ya, dan doakan kami akan ada di tempat kalian gitu. Jadi kalau misalnya sudah banyak yang udah aware, sudah banyak yang emang udah habit, nanti biasanya itu juga akan resonance juga sama kita gitu ya. Jadi tiba-tiba adain dong di sini gitu, karena kita udah pengen ada nih refill station, udah banyak yang kayak gitu juga gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang emang udah mau lebih ke invest di mesinnya gitu ya, kontak aja. Dan buat easy fill-nya, hopefully ini kita bisa jadi solusi ya gitu, bisa jadi solusi yang tadi ya missing piece-nya itu kita bisa isi di sana lah. Karena kita yakin sebenarnya untuk shifting behavior ini memang perlu tadi komunitas dan juga teknologi gitu ya. Jadi kalau Mas juga dulu tahu ya, kemasan air minum itu dulu gelas kaca semua loh. Iya kan? Betul. Mungkin 30 tahun yang lalu lah gelas kaca. Sampai sekarang hampir nggak ada tuh yang bahannya gelas kaca lagi, hampir semua plastik. Ada beberapa brand ada, beberapa tapi gitu kan. belum banyak. Betul. Jadi udah ya shifting, biasanya kalau yang gelas kaca mungkin lebih ke premium. Iya, premium jatuhnya. Faktornya apa? Waktu itu mungkin 30 tahun, 40 tahun kebelakang gelas kaca tuh masih lebih murah daripada plastik. Gitu. Sampai plastik lebih murah, semua shifting ke sana. Nah, kita pengen teknologi ini dengan refill, user itu bisa dapat lebih murah. Ya dengan teknologi ini gitu ya. Dan akhirnya bisa shifting ke sana juga gitu. Intinya memudahkan kita melalui teknologi gitu, karena benar kata Mas Imul tadi dari teman-teman Easy Field bahwa ubahlah, kalau kita mau mengubah sesuatu, ubah dengan budaya dulu. Dengan apa tadi? Membawa tumbler, biarkan itu menjadi habit dan akhirnya menjadi tren gitu kan. Karena perubahan yang paling penting adalah merubah diri sendiri dulu. Kita nggak bisa mengubah orang lain kalau kita nggak bisa mengubah habit kita sendiri gitu. Jadi semoga harapannya apa yang diinginkan oleh teman-teman Easy Field itu bisa terlaksana, bisa membuat sebuah titik-titik Easy Field jadi lebih banyak ya di seluruh Indonesia. Karena gue sendiri, Mas Imul, itu merasa sepertinya refill water station harus ada gitu. Karena itu harapan semua teman-teman komunitas. Mau itu di sekolah, mau itu di mall, mau itu bahkan kemarin ketemu sama teman-teman pendaki gunung, adain dong kalau bisa ada refill water station ketika kita di pos-pos ketika mau trekking atau apa gitu. Karena kan repot ya mereka kalau bawa air dari bawah gitu, galon atau apa gitu. Itu memudahkan mereka. So, terima kasih Mas Imul atas ngobrol sorenya hari ini bersama teman-teman Easy Field. Dan teman-teman jangan lupa saksikan episode-episode lainnya di Duduk Bareng bersama Saya Pilih Bumi dengan narasumber atau bintang tamu yang lebih menginspirasi dan punya inovasi-inovasi lainnya. So, saksikan terus Duduk Bareng, saya Diki, Saya Pilih Bumi.